kebanyakan orang berjuang melawan kekurangan. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada jalan, sebuah solusi di luar yang jelas. Saya berbagi pengalaman pribadi. Selama bertahun-tahun, saya mengetahui langkah-langkah menuju kemakmuran, tetapi gagal dalam pelaksanaannya. Kedengarannya paradoks, tetapi itulah realitas banyak orang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak bertindak. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Saya tahu saya perlu menabung, tetapi saya tidak bisa mengendalikan pengeluaran saya. Atau saya seharusnya berinvestasi pada diri saya sendiri, tetapi sesuatu menghalangi saya. Saya mengerti, kuncinya penemuan transformatif adalah kekuatan batin, program mental, paradigma yang mengarahkan tindakan kita secara tidak sadar. Paradigma ini tidak berada dalam kesadaran, tetapi di bawah sadar bertindak seperti pilot otomatis. Tujuan ditetapkan, tetapi mengemudi dilakukan secara otomatis. Saya ingat dengan jelas, terjerat hutang dengan pendapatan tahunan 50 juta rupiah dan hutang 75 juta rupiah. Saya merasa tertekan, tanpa jalan keluar, terbangun setiap hari dengan pikiran yang tersiksa oleh kekurangan sumber daya dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah lingkaran setan, pengulangan konstan. Dan mungkin Anda mengidentifikasi diri dengan ini. Mungkin Anda bekerja sampai lelah, terpelajar, mencari metode untuk meningkatkan pendapatan Anda, tetapi saldo bank Anda tetap stabil atau memburuk. Mengapa? Karena paradigma internal Anda membuat Anda stagnan. Saya menyadari bahwa pengetahuan saja tidak mengubah hidup. Saya bisa menghabiskan berjam-jam untuk membaca dan belajar, tetapi itu tetap di permukaan. Yang menentukan hasil adalah program bawah sadar, kebiasaan, dan pemikiran terdalam kita. Karena itu saya memulai pemrograman ulang saya. Saya mendengarkan ide-ide yang sama berulang kali, setiap hari, sampai mereka menembus bawah sadar saya. Saya mendengarkan audio tentang kemakmuran dan kekayaan. Dan meskipun awalnya tampak hanya sebagai kata-kata yang menyenangkan, secara bertahap saya merasakan pengaruh transformatifnya. Banyak orang takut terlihat konyol mengulangi afirmasi atau menulis tujuan setiap hari, tetapi justru itulah yang membebaskan saya. Saya menulis tujuan saya setiap hari di kartu, menyimpannya dan membacanya beberapa kali sehari, memberi makan bawah sadar saya dengan realitas baru. Pahami, paradigma tidak berubah dalam semalam, tetapi mungkin untuk mengubahnya dengan disiplin. Saya tahu Anda ragu, saya juga ragu. Bagaimana sebuah kalimat di kartu bisa mengubah hidup saya? Saya bertanya. Tetapi saya terus melakukannya, bahkan tanpa keyakinan penuh, mempercayai metodenya. Yang paling kuat, Anda tidak perlu langsung percaya hanya pada efektivitas praktiknya. Keyakinan saya tumbuh melihat transformasi mentor saya. Keyakinan baru ini merasuki keberadaan saya. Tanyakan pada diri sendiri, apa program paradigma Anda? Apakah Anda melihat diri Anda layak mendapatkan kekayaan? Atau Anda merasa bahwa uang itu tidak bersih, sulit, beban? Siapa yang mengajarkan Anda keyakinan ini? Umumnya kita membawa paradigma yang diwariskan dari orang tua, guru, dan masyarakat kita, tanpa bahkan menyadarinya. Contoh, berapa kali Anda mendengar uang tidak membawa kebahagiaan? Keyakinan yang membatasi yang menghalangi kemakmuran. Mengapa? Karena ketika Anda mendapatkan lebih banyak, sesuatu di dalam diri Anda menyabotase, membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan uang untuk kebahagiaan, tetapi uang adalah energi, sarana pertukaran untuk memperluas kehidupan dan mencapai kebebasan. Ketika memahami ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya berhenti bekerja hanya untuk bertahan hidup dan mulai membangun kehidupan yang saya inginkan. Apakah Anda hidup atau hanya bertahan hidup? Untuk mencapai kebebasan finansial masih dalam tahun ini, memprogram ulang paradigma adalah penting. Latihan yang kuat, tulis dalam bentuk sekarang di kertas atau kartu, kalimat yang mengungkapkan keinginan finansial Anda. Saya sangat bahagia dan bersyukur karena menghasilkan 400 juta rupiah setiap bulan. Bacalah beberapa kali setiap hari, rasakan sebagai kenyataan. Akan terasa aneh pada awalnya, karena menantang keyakinan yang telah berakar. Tetapi bersikeras, saya melakukannya dan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat.
Ini bukan hanya mistis atau filosofis. Sains membuktikannya. Kita mengulangi pikiran dan gambar, menciptakan jalur saraf baru. Studi menunjukkan bahwa menumbuhkan pikiran positif dan rasa syukur meningkatkan peluang mencapai tujuan finansial. Ini bukan kebetulan, ini adalah pemrograman ulang paradigma. Dan jika Anda gagal, saya juga gagal. Tetapi dengan setiap jatuh, saya bangkit lebih kuat, menanam benih mental baru yang tumbuh tak tergoyahkan. Ini adalah proses bertahap, batu demi batu, membangun paradigma internal baru. Mulailah hari ini. Jangan menunggu. Tuliskan apa yang Anda inginkan. Bacalah dengan keras, rasakan sebagai nyata. Putuskan siklus masa lalu, menciptakan masa depan kemakmuran dan kelimpahan. Dan Anda akan melihat hasil yang mengejutkan. Pernahkah Anda berhenti untuk mempertimbangkan berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam aktivitas yang tidak menyenangkan? Saya tahu bagaimana rasanya. Saya terjebak dalam pekerjaan yang menguras energi saya. Saya belajar bahwa bersikeras pada apa yang tidak Anda sukai menciptakan ketidakharmonisan dengan sifat sejati Anda, secara langsung mempengaruhi hasil finansial. Dalam seminar di Toronto tentang hukum kekosongan kemakmuran, saya mengajarkan untuk membuka ruang bagi yang baru. Ketika kembali, semua perabotan dapur yang saya hargai telah menghilang. Keluarga saya memutuskan bahwa ketika berbicara tentang menciptakan ruang untuk yang baru, sudah waktunya untuk melepaskan perabotan lama. Awalnya, saya kesal. Tetapi kemudian saya mengerti. Bagaimana mengajarkan sesuatu yang tidak saya jalani sepenuhnya? Menarik kebaikan, uang peluang hubungan, membutuhkan penghapusan apa yang menghalangi. Ini berlaku untuk pekerjaan Anda, keseharian Anda. Bersikeras pada apa yang Anda benci membuat energi yang menghalangi kelimpahan tetap hidup. Banyak yang melakukan ini secara tidak sadar, tetap dalam pekerjaan yang dibenci karena takut akan yang tidak diketahui. Renungkan, apakah Anda menyukai apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berada di tempat yang tepat atau hanya menyeret diri untuk membayar tagihan? Jika yang terakhir, tindakan terbaik adalah memiliki keberanian untuk memulai kembali. Menakutkan, tetapi ketika Anda meninggalkan apa yang tidak Anda cintai, alam semesta bersekongkol untuk Anda. Pikirkan tentang Steve Jobs yang meninggalkan perguruan tinggi untuk mengikuti hasratnya pada teknologi dan desain. Jika dia tetap tinggal, mungkin dia tidak pernah menciptakan Apple. Dia memiliki keberanian untuk mengatakan, ini bukan untuk saya. Saya ingin sesuatu yang menginspirasi saya. Kita semua tahu apa yang menginspirasi kita, tetapi banyak yang takut meninggalkan keamanan yang diketahui. Saya melihat ini dalam seminar global. Orang-orang terjebak dalam pekerjaan hanya untuk gaji. Tetapi uang tidak mengalir jika Anda berada dalam ketidakharmonisan dengan aktivitas Anda. Dan jika Anda tidak bisa meninggalkan pekerjaan Anda, apakah Anda lebih suka 20 tahun tanpa gairah atau berisiko mengikuti panggilan Anda dan menemukan potensi Anda? Saya tidak mengatakan untuk meninggalkan segalanya hari ini, tetapi bukalah ruang mental untuk apa yang Anda cintai. Alam membenci kekosongan. Ketika Anda membuka ruang, sesuatu yang baru muncul. Ini adalah fisika murni. Ketika mengajarkan apa yang saya cintai, hidup saya berubah. Saya menarik orang-orang yang selaras dengan energi ini, peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Anda pasti ingat sesuatu yang Anda suka lakukan. Mungkin Anda telah mengesampingkannya karena tidak menguntungkan atau aman. Keamanan atau kebebasan. Jalan yang berbeda. Keamanan mengarah pada mediokritas. Kebebasan membutuhkan keberanian dan kepercayaan. Dan disitulah kebebasan finansial berada. Lepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan esensi Anda. Saya bisa saja menyimpan perabotan, tetapi mereka mewakili energi yang stagnan. Dengan menghapusnya, saya merasa bahwa sesuatu yang baru mendekat, sama dengan pekerjaan. Ketika Anda melepaskan apa yang tidak Anda cintai, Anda membuka ruang untuk kelimpahan. Amati hidup Anda, apa yang menempati ruang yang bisa digunakan untuk menciptakan apa yang Anda cintai. Sebuah pekerjaan, hubungan, kebiasaan, sebuah tantangan. Dalam 30 hari ke depan, tuliskan 3 hal yang Anda suka lakukan dan tanyakan, bagaimana saya bisa mengintegrasikan ini ke dalam hidup dan pekerjaan saya? Tampaknya sederhana,
tetapi memprogram ulang pikiran untuk mencari tujuan. Perjalanan ini tidak sederhana, tetapi sepadan. Kebebasan finansial bukan hanya uang, tetapi hidup kehidupan yang Anda cintai. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kadang-kadang Anda menginginkan sesuatu, uang, kebebasan, peluang, tetapi sesuatu menyabotase Anda? Ini bukan karena kurangnya bakat atau kecerdasan. Akarnya ada pada perasaan Anda tentang uang dan kehidupan. Emosi Anda sangat kuat, lebih dari teknik apapun. Ketika saya terjerat hutang, saldo negatif menyebabkan saya takut, malu, dan marah. Saya menemukan bahwa memberi makan emosi ini melanggengkan siklus, karena emosi adalah magnet. Untuk mengubah kehidupan finansial Anda, ubah getaran emosional Anda. Dengan ketakutan dan kecemasan, Anda hanya melihat masalah, tetapi dengan rasa syukur. Bahkan tanpa segalanya, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh, pikiran, dan lingkungan Anda merespons secara berbeda. Tampaknya mudah, tetapi bagaimana merasakan syukur dengan hutang? Saya mengerti, saya pernah di sana.